komputer. Kami kelompok 10 beranggotakan 1. Faris Kurniawan, kemudian nomor 2 saya Hening Ratifa Lupi, dan nomor 3 Mariska Fauzalina. Oke, next. Baik, interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. Dengan kata lain, interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer, yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Interaksi manusia dan komputer meliputi ergonomik dan faktor manusia. Next. IMK dalam desain website. Ada 5 langkah dalam membangun website. Yang pertama, merumuskan tujuan membuat website. Berdasarkan isi maupun tujuan, suatu website biasanya dapat digolongkan menjadi seperti berikut. Yang pertama, website marketing yang berfungsi sebagai media presentasi dan pemasaran. Kemudian ada website customer service, berfungsi sebagai media untuk melayani konsumen. Ada website e-commerce, berfungsi sebagai media transaksi online, dan ada website informasi atau berita yang berfungsi sebagai media informasi berita. Next. Kemudian yang nomor 2, desain website. Faktor keindahan desain tampilan dari suatu website merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu website, selain faktor kecepatan loading. Suatu situs yang baik memiliki suatu kesatuan desain, bisa dikatakan memiliki kesamaan tema dalam halaman-halaman webnya. Hal ini penting dalam hal estetika maupun segi navigasi. Kesamaan desain yang biasanya dipertahankan antara lain kesamaan jenis font yang digunakan, warna, tombol navigasi atau menu, letak menu, dan lain sebagainya. Karena itu sangatlah penting bagi seorang web designer untuk mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam mendesain suatu website. Hal ini diperlukan agar desain web dari website yang akan dibangun tidak terkesan sekedarnya. Kemudian adapun prinsip-prinsip dasar desain sebagai berikut. 1. Unik. Adalah kesadaran seorang desainer untuk tidak meniru atau menggunakan karya orang lain. Ada kemudian komposisi. Untuk memperindah tampilan halaman web, memahami komposisi baik bentuk maupun warna yang akan digunakan dalam website yang digunakan. Kemudian ada simple. Hal ini ditujukan agar tampilan website terlihat rapi, bersih, dan informatif. Kemudian ada semiotik, yaitu merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda. Dalam hal ini diharapkan pengunjung dapat dengan mudah dan cepat mengerti ketika melihat tanda dan gambar yang terlihat dalam gambar yang ada dalam suatu website. Kemudian ada ergonomik. Dalam mendesain suatu website adalah kepunyaan yang akan didapatkan pengunjung dalam membaca dan kecepatan yang akan diperoleh pengunjung dalam mencari informasi. Kemudian ada fokus. Fokus adalah hierarki prioritas dari pesan yang akan disampaikan. Dengan adanya fokus tersebut, diharapkan pengunjung dapat memahami dan menentukan pesan mana yang lebih dahulu harus dibaca atau dilihat. Kemudian ada konsistensi. Konsistensi adalah pemilihan bentuk atau style yang digunakan pada elemen-elemen perancangan web dan digunakan pada semua halaman website. Website yang konsisten akan memberikan identitas tersendiri dan mampu memperlihatkan visi serta misi dari website tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Faris.
Silakan Mas Faris. Oh, Tes, tes. Suara saya bisa didengar? Bisa, Mas. Oke. Slide-nya, Mbak. Oh, untuk semuanya, maaf ada gangguan hardware saya. Mari lanjutkan presentasinya. Ketiga, elemen-elemen desain. Desain grafis, khususnya dalam halaman-halaman web, terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut. Menurut Aristo Hadi Sutopo, tahun 2002. 1. Teks. 2. Grafik atau image. 3. Animasi. 4. Video. 5. Suara. Dan 6. Interaktif link. Selanjutnya, Mbak. Nomor 4. Konsep desain. Pada intinya, konsep mendesain tampilan website sangat berkaitan dengan desain grafis dan pada dasarnya mengikuti prinsip desain grafis secara umum. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika dalam mendesain halaman tampilan website juga memperhatikan prinsip desain. Apa itu prinsip desain tersebut? Pertama, yaitu komunikatif.
Prinsip komunikatif berhubungan dengan identitas, isi pesan, serta audiens. Kedua, estetis. Fungsi dari estetis ini adalah memberikan suatu keindahan sehingga lebih menarik minat pengunjung untuk lebih menggali informasi yang ditawarkan di suatu website. Ketiga, ekonomis. Desain web harus memperhatikan faktor ekonomis dalam arti ukuran file yang digunakan. Hal tersebut berkaitan erat dengan kecepatan akses yang ditawarkan suatu website untuk mendapatkan desain yang komunikatif, estetis, dan ekonomis yang hendaknya seorang web designer perlu memperhatikan pedoman yang ada untuk membuat tata letak suatu tampilan, yaitu mengatur elemen layout. Kelima, pembuatan layout. Bermacam-macam langkah yang digunakan untuk membuat layout dari suatu website. Berikut ini merupakan proses yang secara umum banyak dilakukan dalam pembuatan layout. 1. Membuat sketsa desain. Seorang desainer bisa menuangkan ide dalam pembuatan interface dengan terlebih dahulu membuat sketsa di atas kertas. Kedua, membuat layout desain. Banyak software yang dapat digunakan untuk membuat layout. Salah satunya diantaranya adalah Micromedia. Proses ini dikerjakan setelah pembuatan sketsa desain. Ketiga, membuat animasi. Animasi diperlukan untuk menghidupkan atau menjadikan website lebih interaktif. Yang kelima, membuat HTML. Setelah merapikan layout desain lengkap dengan tombol, image, teks, script, HTML, hal yang perlu dilakukan adalah membuat layout ke dalam format HTML. Next. PMK dalam desain software yang mendukung groupware. Kolaboratif software, juga disebut sebagai groupware, adalah perangkat lunak komputer yang dirancang untuk membantu orang yang terlibat dalam suatu tugas bersama agar mencapai tujuannya. Salah satu definisi paling awal tentang kolaboratif software adalah definisi yang diberikan oleh Peter dan Trudy Johnson Lenz sebagai proses-proses kelompok secara sengaja ditambahkan perangkat lunak untuk mendukungnya. Groupware adalah aplikasi yang dibuat untuk mendukung kolaborasi bersama antar sekelompok pengguna dalam suatu lingkungan tertentu. Alan Dix 1993. Groupware memiliki software yang membantu kelompok kerja kolega terhubung ke jaringan komunikasi untuk mengelola aktivitas mereka. Operasi yang didukung antara lain penjadwalan rapat dan alokasi sumber daya, email, e-newsletter, distribusi file, dan lain sebagainya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Nur Mariska. Baik, terima kasih, Farid. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 10 tentang IMK dalam desain software yang mendukung groupware. Yang berikutnya adalah desain dan isu implementasi. Kompleksitas pengembangan groupware masih menjadi masalah. Salah satu alasannya adalah dimensi sosioteknis dari groupware. Desainer groupware tidak hanya harus mengatasi masalah teknis seperti pengembangan perangkat lunak profesional, tetapi juga mempertimbangkan proses kelompok sosial yang harus didukung dengan groupware. Yang ketiga, sampai saat ini masalah bandwidth pada lokasi yang tetap penggunaan alat secara penuh masih terbatas. Ini diperparah dengan adanya perangkat bergerak atau mobile. Yang keempat, beberapa aliran input dan output membawa isu-isu konkurensi pada aplikasi groupware. Yang kelima, isu-isu motivasi adalah penting, terutama dalam pengaturan di mana tidak ada proses kelompok yang telah ditetapkan berada di tempat.
keenam, terkait erat dengan aspek motivasi adalah pertanyaan tentang hal timbal balik dan lain-lain telah menunjukkan bahwa distribusi usaha dan manfaat harus seimbang secara hati-hati untuk memastikan bahwa semua anggota kelompok yang dipersyaratkan benar-benar berpartisipasi. Yang berikutnya adalah tantangan dan isu dalam ubiquitous computing. Ubiquitous computing atau Ubicom adalah pasca desktop model interaksi manusia-komputer dalam pengolahan informasi yang telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam objek dan aktivitas sehari-hari. Dalam rangka kegiatan biasa, seseorang menggunakan komputasi di mana-mana melibatkan banyak perangkat komputasi dan sistem secara bersamaan dan mungkin tidak selalu bahkan menyadari bahwa mereka melakukannya. Model ini biasanya dianggap sebagai kemajuan dari paradigma desktop. Paradigma ini juga digambarkan sebagai merasuk komputasi, ambient intelligence, kemudian ketika terutama mengenai objek yang terlibat juga fisik komputasi, yang Internet of Things, haptic komputasi, dan hal-hal yang berpikir. Selanjutnya, alih-alih mengusulkan definisi yang tunggal untuk komputasi di mana-mana dan untuk istilah yang terkait ini, sebuah taksonomi properti untuk komputasi di mana-mana telah diusulkan, dari yang berbeda jenis atau rasa dari mana-mana sistem dan aplikasi dapat digambarkan. Di mana-mana, nama komputasi gelombang ketiga di bidang komputer baru saja dimulai. Pertama adalah mainframe, masing-masing dimiliki oleh banyak orang. Sekarang kita berada di era komputasi pribadi. Orang dan mesin menatap saling gelisah di desktop. Berikutnya datang di mana-mana komputasi atau usia teknologi tenang ketika teknologi surut ke latar belakang kehidupan kita. Kemudian kendala perkembangan pervasive computing. Pervasive computing hadir bersamaan dengan munculnya laptop dan virus LAN. Meskipun prinsip-prinsip dasar desain terdistribusi terus diterapkan, 4 kendala utama mobilitas membuat berkembangnya teknik khusus. Kendala-kendala ini antara lain, yang pertama, kualitas jaringan yang berubah-ubah. Yang kedua, penurunan kepercayaan dan kekuatan sistem terdistribusi. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya lokal yang terkendala oleh berat dan ukuran. Yang keempat adalah perhatian untuk konsumsi daya baterai yang berlebih. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kami tutup.